Dalam waktu yang singkat ini, video saya ingin menjelaskan tentang salah satu hak yang harus kita lindungi, yaitu data pribadi. Karena banyak kasus di Indonesia di mana ada pelanggaran di sini, data pribadi kita disebarluaskan tanpa seizin kita. Bisa dikategorikan dalam pelanggaran doxing atau document tracing yang banyak dilakukan di sosial media yang akhirnya menjelekkan atau memperburuk nama kita, bahkan juga bisa memberikan akibat yang lebih luas, bisa melahirkan kebencian di tengah masyarakat. Nah, berbicara soal perlindungan data pribadi memang harus dimulai dari pribadi, yaitu dari kita sendiri. Kita harus punya kesadaran kritis dan juga hati-hati terhadap apa yang kita share dan apa juga yang akan kita pakai atau kita libatkan diri kita ketika kita bermain sosial media atau menggunakan aplikasi. Ya, jadi tips saya adalah seperti ini. Data pribadi itu adalah sesuatu yang harus kita jaga. Banyak orang yang tidak menyadari penipuan sekarang saja sudah bisa menggunakan narasi yang sederhana, bukti-bukti yang sederhana, informasi yang sederhana. Seperti misalnya stiker di mobil. Pernah melihat stiker di mana ada ayah, bunda, dan juga nama anak-anaknya? Dari stiker itu saja kita bisa membuat sebuah narasi penipuan yang sangat meyakinkan. Ketika seseorang bertemu dengan seseorang dan mengatakan, masa lupa dengan saya, ibunya adalah ibunda dari Rita atau ayah dari Tony. Karena kita lengah, kita tidak sadar bahwa sebenarnya itu adalah sebuah data yang pernah kita share lewat stiker. Itu baru stiker. Bayangkan di sosial media di mana kita sering sekali terbuka dan sangat nyaman bermain sosial media. Kita share ulang tahun kita share alamat kita share sekolah anak kita. Kita juga share nama ibu kandung kita. Padahal kalau kita perhatikan lagi, bukankah itu adalah data-data yang suka ditanyakan oleh bank? Tanggal lahir, nama panjang, nama ibu kandung. Jadi jangan heran karena ketidakhati-hatian kita, data kita banyak yang tercuri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kita pun juga harus berhati-hati ketika kita sedang mendownload sebuah aplikasi. Sebelum kita buka, banyak aplikasi yang menawarkan terlebih dahulu untuk kita baca ketentuannya. Tapi kita karena malas membaca, kita sering menyetujui aja, accept aja. Kita sebaiknya mengetahui apa yang menjadi perjanjiannya di situ supaya kita jangan sampai dirugikan. Lalu juga dalam melakukan pembayaran, kita harus memastikan bahwa platform yang dipakai untuk pembayaran, kalau kita sering melakukan belanja online, adalah platform yang kredibel. Nah, satu lagi yang menjadi masukan untuk perlindungan data pribadi kita untuk lebih berhati-hati, biasakan juga untuk membuat pengaman berlapis. Jadi, kalau bahasa kerennya double factor authentication, ya. Kita biasakan itu supaya tidak mudah orang menembus sistem keamanan kita dalam gadget kita, dalam internet kita. Itu penting ya. Banyak sekali orang-orang yang sekarang sudah gampang sekali menembus karena password yang kita kasih pun tertebak. Ulang tahun kita ya, hal-hal seperti itu harus kita hindari. Dan sebisa mungkin ya kita rajin juga mengganti password. Ini hanya beberapa tips yang membuat kita lebih aman lagi melindungi data pribadi kita. Makanya memang waktunya sangat singkat, tapi saya percaya itu cukup untuk memperkaya kita dengan pengetahuan di mana kita bisa menjaga dan melindungi data pribadi kita. Jadilah masyarakat yang lebih cerdas lagi dalam bermain internet supaya kita bisa menciptakan internet yang aman, ruang digital yang aman bagi Indonesia. Oke, demikianlah tips dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan di waktu yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Selain kita menjadi orang yang tahu melindungi data pribadi kita, bagikan juga tips ini agar orang lain juga tahu melindungi data pribadinya dan menciptakan lingkungan digital yang aman di Indonesia. Sekali lagi, selamat Hari Hak Asasi Manusia.